Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Nah, ada 7 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai interaksi sosial. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengendalian sosial. Yang ketiga tentang sosialisasi. Untuk sosialisasi saya rasa kalian sudah sering mendengar istilah ini. Selanjutnya ada nilai dan norma. Nilai atau value dan norma adalah norms. Kemudian selanjutnya ada tentang mobilitas sosial. Oke. Mobilitas. Dan ada pengendalian. Pengendalian sudah ya. Jadi ini yang selanjutnya adalah penyimpangan sosial, atau kita biasanya menyebut sebagai perilaku menyimpang. Dan terakhir ada tentang kelompok sosial. Nah, ada 7 subbab yang kita pelajari. Yang pertama adalah interaksi sosial. Kemudian yang kedua ada pengendalian sosial. Yang ketiga ada sosialisasi. Yang keempat nilai dan norma sosial. Yang kelima ada mobilitas sosial. Yang keenam ada penyimpangan sosial. Dan terakhir ada kelompok. Selanjutnya adalah interaksi sosial. Pertama kita membahas tentang pengertiannya dulu. Untuk pengertian interaksi sosial di sini dikatakan sebagai hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ya. Jadi ada sebuah aksi yang dibalas dengan adanya reaksi. Nah, hubungan timbal balik ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh 3 pihak. Yang pertama adalah ada individu dengan individu. Contohnya adalah antar individu, jadi misalkan kalian sedang ngobrol dengan teman kalian. Kemudian ada individu dengan kelompok. Jadi misalkan seorang guru yang sedang menyampaikan materinya di kelas, atau saya sebagai guru menyampaikan materi kepada kalian, berarti ini adalah contoh hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, dan terakhir antara kelompok dengan kelompok. Jadi misalkan ada sebuah kerjasama yang dilakukan antar perusahaan atau antar kelompok. Kemudian untuk syarat dari interaksi di sini ada 2, atau bisa ditulis terasi kokom. Jadi syaratnya itu ada 2. Ya. Yang pertama ada ko, dan terakhir yang kedua ada kom. Ada kontak. Dan yang kedua ada komunikasi. Kontak ini sifatnya masih satu arah. Jadi seperti kalian memanggil, "Hey!" tapi belum ada balasan, belum ada respon dari pihak lain, ini berarti masih kontak. Sedangkan komunikasi ini sudah 2 arah. Ada aksi yang dibalas dengan reaksi. Nah, komunikasi di sini memiliki 5 unsur. Ada komunikator, kemudian ada komunikan, ada pesan, ada media, dan terakhir ada respon. Yang pertama adalah komunikator.
Komunikator di sini adalah sebagai penyampai pesan. Jadi kalian yang menyampaikan berita, menyampaikan informasi, ini adalah sebagai komunikator. Kemudian komunikan ini adalah penerima pesan. Pesan berarti apa yang disampaikan informasinya. Media menggunakan apa? Jadi apakah menggunakan lisan, menggunakan tulisan, atau bahkan menggunakan simbol. Dan terakhir ini adalah respon atau feedback yang kalian terima setelah menyampaikan informasi tersebut. Nah, ini adalah syarat dari interaksi sosial, ada kontak dan komunikasi. Kemudian untuk lebih jelas tentang interaksi nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Di bab 2 kita akan membahas seluk-beluk tentang interaksi atau hubungan sosial. Selanjutnya adalah tentang pengendalian sosial. Apa yang perlu dikendalikan? Yang perlu dikendalikan adalah perilaku kita. Jadi biasanya ini adalah perilaku menyimpang dulu, baru pengendalian sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan pengendalian sosial? Di sini pengertiannya pada dasarnya pengendalian sosial adalah sebuah upaya. Nah, upaya apa? Upaya untuk melakukan penertiban perilaku menyimpang. Nah, upaya penertiban perilaku menyimpang atau sebuah upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengembalikan perilaku individu atau kelompok yang dianggap menyimpang. Nah, ini adalah pengertian dari pengendalian sosial. Nah, berdasarkan pengertian ini, pengendalian sosial ini dibagi menjadi dua, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan caranya. Berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua, kemudian berdasarkan caranya dibagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan sifatnya ini dilakukan dengan dua cara. Dengan persuasif dan dengan koersif. Yang pertama adalah persuasif. Pengendalian sosial yang bersifat persuasif di sini berarti tidak menggunakan kekerasan atau tidak menggunakan paksaan. Jadi contohnya misalkan kalian diberikan nasihat kalian diberikan arahan tanpa memaksa kalian, dalam artian bagaimana kalian menyikapi itu dikembalikan kepada kalian, berarti ini bersifat persuasif. Sedangkan yang bersifat koersif ini kebalikannya, ini menggunakan paksaan atau menggunakan kekerasan. Nah, secara koersif ini masih dibagi lagi menjadi dua, ada kompulsi dan ada pervasi. Yang pertama ada kompulsi, ini benar-benar menggunakan paksaan. Jadi dibuatlah sebuah kondisi yang tidak memungkinkan kalian melakukan penyimpangan. Ini adalah kompulsi. Jadi misalkan di suatu tempat, di sekolah misalkan dipasang CCTV, kecuali di toilet ya. Semua dipasang CCTV dan CCTV itu dicek setiap berapa menit sekali, misalkan 15 menit dan sebagainya. Nah, otomatis ini segala tindak perilaku menyimpang kan akan terdeteksi, sehingga mungkin dengan ada CCTV ini kalian terbatasilah perilaku kalian, seperti itu. Sedangkan ini pervasi dengan penanaman nilai dan norma yang berulang-ulang.
Contohnya adalah dengan kalian diberikan nilai norma, dikasih tahu sopan santun dan sebagainya, dan itu dilakukan terus-menerus dan harus kalian lakukan. Walaupun itu dirasa tidak menggunakan kekerasan, namun kan kalian harus patuh sama peraturan tersebut. Nah, ini berarti persuasi. Kemudian berdasarkan caranya tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cara preventif, kuratif, dan terakhir represif. Preventif itu apa? Kalian sudah sering mendengar. Preventif ini sifatnya adalah mencegah. Berarti caranya adalah dilakukan sebelum ada penyimpangan. Jadi kalian diarahkan, diberikan sosialisasi dan sebagainya. Ini adalah preventif. Kemudian kuratif saat adanya penyimpangan. Jadi ketika kalian ulangan, misalkan ketahuan nyontek terus ditegur saat itu juga, berarti itu adalah kuratif. Terakhir represif, ini adalah setelah adanya penyimpangan. Baru kalian dikendalikan. Nah, ini biasanya diberikan sanksi atau denda. Jadi misalkan kalian datang ke sekolah terlambat. Kemudian ada sanksinya, kalian harus melakukan PBB di lingkungan sekolah. Nah, ini kan sanksinya, sifatnya represif karena kalian sudah melakukan penyimpangan sosial. Jadi saya ulang ya, pengendalian sosial di sini ada 2, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan caranya. Berdasarkan sifatnya ada persuasif, koersif, dan berdasarkan caranya ada preventif, kuratif, dan represif. Selanjutnya kita membahas tentang sosialisasi dulu. Nah, sosialisasi ini berdasarkan pengertiannya adalah proses belajar. Belajar mengenai apa? Belajar mengenai nilai dan norma dalam masyarakat. Apakah individu itu belajar sendiri? Tidak. Biasanya proses belajar ini dilakukan oleh orang yang dewasa kepada orang-orang yang dianggap lebih kecil atau anak-anak. Atau bisa juga antar teman sebaya. Nah, sosialisasi di sini dibagi menjadi 2. Ada sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga. Jadi dari lingkup terkecil dulu. Sosialisasi primer ini adalah sosialisasi yang utama dan pertama dilakukan. Jadi wajib dilakukan. Ketika kalian nanti sudah berkeluarga, tugas kalian yang pertama kali adalah memberikan sosialisasi, mengenalkan nilai dan norma yang berlaku di keluarga kalian dan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan utama dari sosialisasi primer di sini adalah untuk pembentukan kepribadian. Ya, pembentukan kepribadian. Maka keluarga ini punya peranan penting dalam kepribadian individu, mau seperti apapun kalian. Pada dasarnya, perilaku kalian ini akan mencerminkan bagaimana orang tua kalian melakukan sosialisasi terhadap kalian. Di sini yang dimaksud orang tua bukan berarti harus ayah dan ibu ya. Bisa juga misalkan nenek, kakek, kakak, dan sebagainya, paman. Misalkan kalian tinggal bersama paman kalian. Maka dikatakan apapun yang dilakukan anak ketika mereka melakukan kesalahan, maka yang perlu dipertanyakan di sini adalah bagaimana keluarganya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada sosialisasi sekunder. Ini sifatnya adalah lanjutan. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan di sini adalah lingkungan. Dalam artian yang melaksanakan di sini ada masyarakat.
Nah, dalam sosialisasi sekunder ini biasanya ada yang sifatnya formal. Berarti yang dilakukan oleh lingkungan pendidikan. Kalian di lingkungan sekolah kan diajarkan toh mengenai peraturan, kemudian sopan santun, terus kalian juga diajarkan tentang adab-adab terhadap orang tua atau terhadap guru, kemudian pengembangan karakter. Nah, poinnya dalam sosialisasi sekunder ini adalah lebih ke pengembangan kemampuan. Jadi pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Tidak hanya pengetahuan saja, tapi bakat-bakat kalian akan dikembangkan di sosialisasi sekunder. Makanya kenapa sih kok di lingkungan sekolah itu biasanya ada ekstra kurikuler, tujuannya adalah untuk pengembangan keterampilan. Selain itu prosesnya, jadi proses sosialisasi ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada ekualitas, dan yang kedua ada sosialisasi otoriter. Sosialisasi ekualitas ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh teman sebaya. Jadi dengan kalian berteman, kalian bertukar informasi dengan teman kalian, minimal kalian akan mengetahui bagaimana kebudayaan dia, bagaimana kebiasaan dia. Nah, ini biasanya juga akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Kemudian kalau sosialisasi otoriter berarti di sini dilakukan oleh orang tua. Ya, dilakukan oleh orang tua, sifatnya memaksa. Karena otoriter ya. Jadi kalian mau nggak mau, misalkan kayak agama, sebenarnya agama ini kan pilihan, cuman karena dari kecil kalian tinggal di lingkup keluarga yang misalkan Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya, nilai norma yang diajarkan dari kecil seperti itu, mau nggak mau kita biasanya akan mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua. Nah, untuk sosialisasi nanti ada pembahasan lanjutnya di bab-bab berikutnya. Selanjutnya mengenai nilai dan norma. Yang pertama nilai dulu. Nilai ini adalah sesuatu yang dianggap berharga. Sesuatu yang dianggap berharga atau baik dalam masyarakat. Nah, otomatis ini akan menjadi sebuah idealisme bagi masyarakat. Contohnya, wanita yang baik itu yang kayak gimana sih? Yang di rumah, yang pintar masak, yang pakaiannya sopan. Misalkan seperti itu. Ini kan sesuatu yang dianggap baik. Dan itu tiap masyarakat bisa berbeda-beda. Sedangkan norma adalah kesepakatan. Mengenai apa? Tentang peraturan. Jadi kesepakatan ini otomatis dilakukan oleh masyarakat ya, semua masyarakat. Kesepakatan mengenai peraturan untuk gampangnya mencapai nilai. Ya, namanya kesepakatan pada dasarnya kan untuk mencapai sebuah kebaikan. Nah, karena di sini ada berkaitan dengan nilai dan norma, maka pada dasarnya norma ini adalah sebuah kesepakatan mengenai peraturan, mana yang baik, mana yang tidak baik, untuk mencapai idealisme dalam masyarakat tadi, atau untuk mencapai nilai. Nah, nilai di sini menurut Profesor Notonegoro dibagi menjadi 3. Ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian.
nilai material ini sifatnya berupa materi. Jadi ini sebagai pelengkap saja. Sedangkan nilai vital ini harus ada supaya aktivitas kalian bisa dilakukan. Jadi misalkan seorang ibu, beliau harus menjemput anaknya ke sekolah menggunakan motor, kemudian harus mampir ke pasar dan sebagainya. Jadi motor di sini adalah nilai vital bagi si ibu tersebut. Namun ada juga yang mengatakan motor sebagai nilai material, misal karena hanya sebagai pelengkap. Nah, kalau saya tanya, HP itu bagi kalian di era pembelajaran online, berarti di sini kan dikatakan sebagai nilai vital. Internet, HP, dan sebagainya itu adalah nilai vital. Kalau dulu mungkin karena HP ini tidak dianggap terlalu penting ya, dalam artian yang penting bisa komunikasi, kalaupun nggak ada HP masih bisa saling bertatap muka dan sebagainya, itu HP dianggap sebagai nilai material. Nilai kerohanian di sini dibagi menjadi nilai estetika atau nilai keindahan, etika. Etika itu berarti tindakan. Mana yang dianggap baik, mana yang dianggap tidak baik. Religius ini berkaitan dengan kepercayaan. Oke, ini untuk nilai. Setelah menurut Notonegoro masih dibagi lagi, ada nilai dominan dan nilai mendarah daging. Nilai dominan ini nilai yang dianggap penting. Ini hampir sama dengan nilai vital, sedangkan mendarah daging ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau tidak dilakukan akan merasa menyesal. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian habis dari luar kota. Biasanya orang kalau dari luar kota ini kan beli oleh-oleh, tapi nggak ada kewajiban ya sebenarnya. Cuman karena biasanya beli oleh-oleh dan kalian saat itu nggak beli oleh-oleh, merasa, yoh aku kok nggak beli oleh-oleh ya, ada perasaan menyesal. Sedangkan norma tadi adalah kesepakatan mengenai peraturan untuk mencapai nilai sosial. Norma di sini ada banyak ya, ada norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Nah, nilai norma berdasarkan daya ikatnya. Jadi berdasarkan daya ikat itu berdasarkan kekuatan norma. Ini ada UFO ke Restolo. Apa tuh? Ada. Nah ini UFO ke Restolo. Yang pertama ada Yusik, Folkways, Morse, Custom, dan Law. Yusek ini adalah norma cara. Folkways kebiasaan. Morse ini adalah tata kelakuan. Custom adat istiadat. Law norma hukum. Maka yang paling tinggi daya ikatnya adalah norma hukum. Cara itu cara, biasanya hanya sekali dilakukan. Kalau kalian mau menginap ke rumah teman, caranya piye, izin sama orang tua, izin di rumah temennya, memberitahukan tetangga dan sebagai tetangga setempat ya, istilah dalam artian, oh Pak saya mau izin menginap di sini biar tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Kalau nggak izin gimana? Yo paling digosipin, saya kan kayak gitu. Folkways kebiasaan. Biasanya seperti apa? Kalau melanggar ada teguran. Morse tata kelakuan, perilaku, nilai dan norma yang berlaku setempat. Jadi
hanya berlaku pada satu daerah tersebut. Ketika dibawa ke daerah lain, ini belum tentu sama. Adat istiadat, budaya yang sudah mengakar di masyarakat tersebut. Contohnya, misalkan kalian melanggar norma adat, ya hukuman yang dilakukan adalah hukuman adat. Dan terakhir ada law. Hukum, ini yang paling kuat daya ikatnya. Tertulis, dikeluarkan oleh lembaga, sifatnya memaksa dan tegas. Maka kalau dilihat daya ikatnya berdasarkan yang paling tinggi itu law, kemudian ada custom, mores, folkways, dan usage. Yang paling rendah adalah norma cara. Untuk materi yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya rasa untuk hari ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.